Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mahasiswa di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan juga prodi-prodi lain yang menempuh mata kuliah antropologi atau sistem sosial budaya Indonesia. Saya ingin menjelaskan satu materi kuliah, yakni mengenai antropologi. Secara etimologi atau asal usul kata, bahwa antropologi itu berasal dari dua suku kata, yakni antropo dan logi atau logos. Antropo artinya manusia, sedangkan logi atau logos tadi adalah ilmu. Sehingga kalau digabungkan, arti antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Selain antropologi, sebetulnya ilmu-ilmu sosial yang lain juga mempelajari manusia. Seperti misalnya psikologi. Ya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, tapi yang difokuskan adalah tentang perilakunya. Jadi perilaku manusia dipelajari oleh atau tindakan-tindakan manusia dipelajari oleh ilmu psikologi. Sedangkan sosiologi juga mempelajari manusia, yang dipelajari adalah hubungan antar manusia. Jadi interaksi antara manusia satu dengan yang lain, atau manusia dan kelompok, kemudian kelompok dan kelompok, serta kelompok dengan masyarakat dan masyarakat, interaksinya itu dipelajari oleh sosiologi. Kemudian yang ketiga ini adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagaimana psikologi dan juga sosiologi. Antropologi mempelajari manusia, sesungguhnya ada dua fokus penting dari antropologi itu, yakni adalah antropologi yang mempelajari manusia dari sisi fisik, ya, jadi fisikal atau fisik manusia. Sedangkan yang kedua adalah antropologi yang mempelajari tentang sosialnya atau disebut dengan antropologi sosial. Yang pertama disebut dengan antropologi fisik, sedangkan yang kedua disebut antropologi sosial. Antropologi fisik adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia. Dalam hal ini yang dipelajari ada dua, yakni yang pertama adalah mengenai asal muasal manusia, dari mana manusia itu terjadi, gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana manusia-manusia yang ada di seluruh muka bumi ini kemudian menyebar. Oleh karena itu, antropologi fisik yang dipelajari adalah asal-usul manusia, asal-usul terjadinya manusia, dan juga yang kedua tadi itu adalah bagaimana manusia menyebar. Tatkala kita mempelajari antropologi fisik, maka para ilmuwan, para antropolog mencari tahu bagaimana sesungguhnya antropologi atau manusia ini berasal. Ya, banyak kalangan, banyak ilmuwan berpendapat bahwa ada semacam teori evolusi, ya, yang selalu berubah, berkembang sesuatu itu dari sesuatu yang lain. Ya, oleh karena itu, berdasarkan teori evolusi ini, kemudian para antropologi fisik mempelajari
sejarah perkembangan manusia ini. Oleh karena itu kemudian Profesor Charles Darwin itu mengatakan bahwa berdasarkan teori evolusi itu maka manusia sebetulnya merupakan evolusi dari makhluk-makhluk lain, dan makhluk-makhluk lain ini juga berevolusi atau merupakan evolusi dari makhluk sebelumnya. Dan bahkan yang pertama itu para antropologi fisik ini mengatakan bahwa pertama kali kehidupan dunia ini adalah satu sel tertentu gitu ya, berkembang berevolusi, kemudian terus menerus berevolusi, kemudian menjadi manusia yang bisa kita kenal sekarang ini. Namun demikian para antropolog untuk membuktikan bagaimana teori evolusi ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang ilmiah begitu, maka para antropolog ini kemudian mencari tahu evolusi perkembangan manusia itu dari fosil-fosil yang ditemukan. Makanya banyak sekali para antropolog kemudian menggali tanah, ya, menggali situs-situs, kemudian menemukan berbagai fosil tentang manusia. Ada yang ada di Cina, ada di Jepang, ada di Kanada, ada di Amerika, kemudian ada juga yang di Amerika Selatan, dan bahkan kita lihat juga di Afrika juga ada fosil-fosil manusia itu ditemukan di sana. Dan yang paling mengejutkan bagi saya khususnya, ada fosil juga yang ditemukan di Indonesia, ya, di Kali atau di Bengawan Solo. Dari fosil-fosil yang ada itu kemudian disimpulkan bahwa fosil yang ada di Jawa ini yang paling tua, ya, yang paling tua dibandingkan dengan fosil-fosil yang ada di tempat lain seperti tadi di Brasil atau di Amerika Utara dan bahkan yang di Cina. Oleh karena itu menurut saya bahwa fosil yang ditemukan para antropolog di dunia ini, khususnya penemuan fosil yang ada di Jawa, disimpulkan untuk sementara ini adalah fosil yang tertua di dunia. Oleh karena itu menurut saya ini juga menjadi suatu opini saya gitu, bahwa mungkin saja ini kalau kita melihat atau membaca atau mendengarkan ya khotbah-khotbah atau mempelajari ayat-ayat atau syariat-syariat di dalam agama-agama itu gitu ya, bahwa manusia pertama itu dicipta oleh Tuhan Nabi Adam. Oleh karena itu kadang-kadang saya berkelakar gitu ya, karena Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemudian fosil yang tertua itu ada di Jawa, ya, di Bengawan Solo itu, ya saya bilang bahwa itu adalah fosil Nabi Adam, gitu ya. Mungkin orang bisa, bener apa enggak? Tapi dari berbagai literatur yang kita baca bahwa fosil yang ada di Jawa merupakan fosil yang tertua. Oleh karena itu kalau kita misalnya membahas dari sisi agama, taruhlah gitu, bahwa agama Islam, agama-agama yang lain menjelaskan bahwa manusia pertama itu adalah Adam, maka fosil tertua itu mestinya juga sama dengan fosilnya Adam. Jadi Adam ada di Jawa. Nah, itu memerlukan perdebatan ilmiah yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bahwa antropologi fisik selain mempelajari tadi itu fisik manusia, gitu ya, fisik manusia ini, dan bahkan kalau tadi itu secara evolusi manusia itu selalu berkembang, kemudian juga antropologi fisik ini mempelajari, meskipun sampai hari ini teori itu belum bisa jelas juga gitu, misalnya mengapa orang di daratan Cina sana kuning putih gitu ya, di Jepang kuning putih, kalau di Indonesia ini coklat, dan kemudian kalau di Afrika sana itu hitam, ya. Nah, ini juga
ada kaitannya dengan evolusi atau pengaruh lingkungan terhadap perkembangan manusia. Bahkan kalau di Eropa orangnya tinggi-tinggi, ya. Kalau di ini Asia Tenggara ini orangnya lebih pendek dibandingkan dengan orang di negara Arab, Afrika, dan bahkan di Eropa. Nah, perkembangan atau perubahan-perubahan semacam ini, perubahan fisik manusia ini juga dipelajari oleh antropologi fisik. Meskipun demikian, nanti juga akan ada kaitannya dengan antropologi yang kedua, yakni saya sebut sebagai antropologi sosial. Antropologi fisik tadi, yang pertama adalah mempelajari asal muasal manusia itu terjadi. Beberapa orang ilmuwan, antropolog, ya, mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari kera, ya, perubahan evolusioner, gitu ya, dari kera menjadi manusia. Meskipun teori ini sangat lemah, tetapi sampai hari ini masih kita pelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Meskipun kelemahan-kelemahan itu kadang-kadang juga kita bisa lihat, ya, kalau misalnya evolusi itu terus-menerus, mestinya kera-kera yang ada sekarang juga menjadi manusia. Namun demikian, kera-kera tetap menjadi kera sekarang, sehingga teori evolusi itu menjadi kurang. Namun demikian, mempelajari antropologi secara fisik dari fosil-fosil itu tidak ada salahnya sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua tadi itu adalah antropologi fisik yang mempelajari kaitannya dengan penyebaran manusia. Jadi manusia itu dulunya memang Nabi Adam dan Nabi Hawa, atau Hawa, bukan Adam dan Hawa. Itu manusia pertama menurut kitab-kitab suci yang ada di muka bumi ini, atau sejarah membuktikan bahwa Nabi Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama dan kedua. Namun demikian, kita antropologi fisik itu mempelajari bagaimana perkembangan Nabi Adam yang dulu anaknya misalnya 12 laki perempuan, kemudian dinikahkan, kemudian menyebar ke seluruh muka bumi, ini seperti apa? Ini yang juga belum bisa dijelaskan secara sempurna oleh para antropolog. Ya, apakah dulu misalnya zaman Nabi Adam itu tidak ada laut, sehingga orang itu menyebar dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain, atau gimana gitu? Ini penjelasan-penjelasan masih perlu, atau penelitian perlu dilakukan kembali untuk menjelaskan bagaimana penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya, taruhlah Nabi Adam itu di negara-negara atau di kawasan Arab, kemudian menyebar ke selatan, itu bisa lewat darat, mungkin ke Asia juga lewat darat, tapi bagaimana misalnya ke Amerika Utara, Amerika Selatan yang lautnya atau samudranya sangat luas, kemudian dia bisa menyebar. Dan bahkan kalau kita lihat juga di Australia, itu ada suku aborigin yang merupakan suku asli dari Australia itu. Bagaimana kira-kira dulu menyebar? Dari mana dia asal usulnya? Atau bagaimana menyebarnya tadi dipelajari oleh antropologi fisik. Ya, sekarang meskipun demikian sekarang belum bisa dijelaskan secara pasti. Bagaimana dia menyebar? Apa berenang atau menggunakan perahu? Mungkin saja kalau Nabi Nuh sudah bisa membuat perahu, mestinya setelah Nabi Nuh bisa membuat perahu. Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan ilmiah tentang bagaimana penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat lain, ini adalah dikaji oleh antropologi fisik. Ya. Kemudian yang kedua, antropologi itu mempelajari, atau itu kita sebut adalah antropologi sosial. Antropologi sosial itu agak dekat-dekat gitu ya, dengan psikologi atau dengan sosiologi. Meskipun ada beda secara khas, nanti akan ada video berikutnya, yakni bahwa antropologi sosial itu mempelajari manusia tidak secara fisik, tetapi dari perilakunya, dari kebudayaannya, dari struktur sosialnya, dari yang lain-lain yang mempelajari manusia bukan dari sisi fisik. Oleh karena itu ini juga berhimpitan gitu ya dengan topik-topik atau yang dipelajari oleh psikologi tadi itu, kemudian oleh yang saya sebut dengan
sosiologi. Oleh karena itu, materi antropologi sosial akan saya bahas mungkin berikutnya. Oleh karena itu sekarang kita bisa paham bagaimana antropologi secara atau antropologi fisik mempelajari manusia, satu dari sisi fisik, dari asal-usul manusia itu, kemudian yang kedua, bagaimana manusia yang ada di dunia ini kemudian menyebar sampai ke kita-kita, sampai ke sekarang ini hampir semua pulau atau benua di seluruh muka bumi ini sudah ada manusianya. Kalau sekarang, zaman sekarang mungkin tidak ada pertanyaan bagaimana manusia menyebar, tapi zaman-zaman dulu, ya mungkin 1 juta tahun yang lalu atau 5 juta tahun yang lalu, kita perlu membahas, ya mempelajari secara teoritis, kemudian didiskusikan oleh para antropolog dan yang lainnya untuk menjelaskan bagaimana penyebaran manusia di muka bumi ini sehingga sekarang sudah merata ke seluruh muka bumi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.